Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Saputra Arisnanar dan NIM 21305111040 untuk memenuhi tugas UAS metode penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi pengenalan perangkat keras komputer berbasis Android menggunakan augmented reality atau AR. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang kurang efektifnya pembelajaran pengenalan perangkat keras atau hardware komputer secara online selama pandemi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan alat peraga dan banyaknya bentuk komponen hardware yang menyulitkan guru dalam bentuk dan fungsi hardware komputer. Selain itu, banyaknya bentuk dari komponen perangkat keras atau hardware juga membuat siswa-siswi cukup sulit untuk mengingat bentuk ataupun fungsi dari setiap komponen perangkat keras atau hardware yang ada. Di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana perancangan dan mengembangkan aplikasi berbasis Android yang memanfaatkan teknologi augmented reality atau AR untuk pembelajaran hardware komputer. Lalu yang kedua ada bagaimana mengukur efektivitas aplikasi dalam meningkatkan pemahaman pengguna tentang hardware komputer. Berikutnya di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu merancang dan mengembangkan aplikasi berbasis Android yang memanfaatkan teknologi augmented reality atau AR untuk pembelajaran hardware komputer. Lalu yang kedua, di sini ada menguji dan mengevaluasi efektivitas aplikasi dalam meningkatkan pemahaman pengguna tentang hardware komputer. Lalu berikutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian yaitu yang pertama ada untuk pelajar dan juga masyarakat, meningkatkan pemahaman tentang hardware komputer secara lebih interaktif. Lalu yang kedua ada pendidikan yaitu memberikan alternatif media pembelajaran yang sangat inovatif. Lalu yang ketiga, memberikan kontribusi dalam pengembangan aplikasi berbasis AR atau augmented reality untuk tujuan pendidikan. Lalu berikutnya ada studi pustaka. Studi pustaka yang pertama itu ada kajian. Kajian untuk teknologi augmented reality telah membuka peluang baru dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Pengembangan aplikasi pengenalan perangkat keras komputer berbasis Android menggunakan AR dapat menjadi alat pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Namun sebagai muslim, penting bagi kita untuk memastikan bahwa teknologi ini sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Kajian berikut ini akan membahas beberapa aspek keislaman yang relevan dengan penelitian ini, yaitu memanfaatkan teknologi. Islam tidak melarang penggunaan teknologi selama digunakan untuk tujuan yang baik dan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda atau kuasa Allah bagi kaum yang berfikir." Quran Surat Al-Jasiyah ayat 13. Lalu kita lanjut ke yang berikutnya yaitu ada objek penelitian. Objek penelitian ini adalah sebuah aplikasi mobile yang dikembangkan untuk platform Android. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu pengguna, terutama pelajar dan juga pemula di bidang teknologi informasi, untuk mengenali dan memahami perangkat keras komputer atau hardware dengan cara interaktif dan menarik pengguna untuk menggunakan teknologi augmented reality. Lalu berikutnya adalah landasan teori. Aplikasi ini menggunakan augmented reality, teknologi yang menggabungkan dunia nyata dengan objek digital. Kita akan menggunakan marker sebagai pemicu untuk memunculkan objek digital tersebut. Lalu yang ketiga ada tinjauan studi. Tinjauan studi yang relevan dengan penelitian ini yaitu pengembangan aplikasi augmented reality untuk mengenalkan komponen elektronika berbasis Android menurut Harahap tahun 2020. Penelitian ini berfokus pada pengembangan aplikasi AR untuk pengenalan komponen elektronika berbasis Android. Studi ini menggunakan metode marker based tracking dan menyajikan model 3D komponen elektronika secara interaktif. Namun, penelitian ini terbatas pada komponen elektronika dan belum mencakup perangkat keras komputer secara keseluruhan. Lalu berikutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan itu adalah AD atau Analysis, Design, Development, Implementation, dan juga Evaluation. Yang pertama ada analisis. Analisis kebutuhan pengguna atau User Needs Analysis untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan target pengguna. Analisis konsep atau konsep analisis untuk menentukan fitur dan fungsi aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan studi literatur untuk mengkaji penelitian terkait dan teknologi yang akan digunakan. Lalu yang kedua ada desain. Desain atau perancangan. Perancangan desain antarmuka menggunakan UI atau UX yang intuitif dan juga user friendly atau bisa dibilang ramah dengan mata pengguna.
Perancangan model 3D perangkat keras komputer yang detail dan realistis. Perancangan alur interaksi pengguna atau user flow yang jelas dan juga mudah dipahami. Lalu yang ketiga ada metode development. Development atau pengembangan. Pengembangan aplikasi mobile menggunakan bahasa pemrograman Java atau Kotlin dan juga framework yang sesuai, misalnya Unity atau Arcore. Lalu ada integrasi model 3D perangkat keras dalam aplikasi, implementasi fitur-fitur interaktif seperti rotasi, zoom, dan juga informasi dari detail komponen. Lalu yang keempat ada implementation. Implementation atau implementasi, pengujian alpha pada kelompok kecil untuk mendapatkan umpan balik awal. Perbaikan dan penyempurnaan aplikasi berdasarkan umpan balik. Pengujian beta pada kelompok yang lebih luas untuk evaluasi lebih lanjut. Lalu berikutnya ada evaluation. Evaluation atau evaluasi, evaluasi fungsionalitas aplikasi untuk memastikan semua fitur berfungsi dengan baik. Evaluasi usability untuk mengukur kemudahan pengguna aplikasi evaluasi. Evaluasi efektivitas pembelajaran dengan membandingkan pemahaman pengguna sebelum dan setelah menggunakan aplikasi, misalnya melalui praktis dan juga protes. Lalu berikutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data, di sini saya melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber referensi yang valid untuk melakukan observasi untuk membuat laporan berikut. Yaitu yang pertama ada kuesioner. Kuesioner untuk mengumpulkan data tentang kebutuhan pengguna, tingkat kepuasan, dan juga kemudahan dalam penggunaan aplikasi. Lalu yang kedua ada wawancara. Wawancara yaitu untuk menggali lebih dalam mengenai pengalaman pengguna dan penggunaan dan mendapatkan umpan balik yang lebih detail. Lalu yang ketiga ada prates. Prates yaitu untuk mengukur tingkat pemahaman awal pengguna tentang perangkat keras komputer sebelum menggunakan aplikasi. Dan juga ada data protes atau post test ya. Data post test untuk mengukur tingkat pemahaman pengguna setelah berbanding balik dengan data pretest. Data post test itu sesudah penggunaan aplikasinya untuk melihat peningkatan pemahaman. Lalu berikutnya di sini ada data penelitian. Data penelitian dalam data primer, data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui kuesioner, wawancara, serta hasil pretest dan juga post-test. Data primer ini akan digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman pengguna terhadap materi perangkat keras komputer, tingkat usability aplikasi, dan juga efektivitas aplikasi dalam meningkatkan pemahaman pengguna. Lalu yang kedua ada data sekunder. Data yang diperoleh dari studi literatur, jurnal, artikel, dan juga sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder ini akan digunakan untuk mendukung landasan teori, pengembangan aplikasi, dan juga yang ketiga, ada analisis hasil penelitian. Untuk perangkat yang pertama kita ada Unity. Unity sebagai game engine untuk pengembangan aplikasi AR. Lalu yang kedua ada Arcore SDK untuk pengembangan fitur AR dalam platform Android. Lalu yang ketiga ada Blender atau software 3D. Modeling lainnya untuk pembuatan model 3D perangkat keras komputer. Lalu yang keempat kita mempunyai Android Studio sebagai IDE untuk pengembangan aplikasi Android. Lalu yang kelima ada data statistik atau aplikasi pengolah data statistik, misalnya SPSS atau R, untuk analisis data kuantitatif. Lalu berikutnya ada aplikasi analisis seperti data kualitatif, misalnya NVivo, untuk analisis data wawancara. Dan ini adalah waktu dan rencana kegiatan. Di sini kita menggunakan Gancar. Berikutnya di sini ada daftar pustaka. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.